Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada kali ini kami akan membahas mengenai laporan hasil praktikum kami tentang analisis multikomponen campuran mangan dan kromium secara spektrofotometri UV visible. Adapun anggota kelompok kami yaitu Febri, Indi, Triana, dan Roma. Berikut adalah tujuan dari praktikum kali ini. Dasar teori. Spektrofotometer UV visible memiliki prinsip bahwa penyerapan sinar ultraviolet atau sinar tampak sebagai sumber radiasi suatu larutan berwarna di mana menyebabkan terjadinya transisi elektron. Metode, berisi alat, bahan, dan cara kerja. Berikut adalah alat-alat yang digunakan pada praktikum ini. Dan berikut adalah bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini. Nah, pada praktikum ini terdapat dua pokok prosedur kerja yang dilakukan. Yang pertama pembuatan larutan, dan yang kedua itu penentuan panjang gelombang. Nah, larutan yang dibuat yaitu larutan induk KMNO4 dan K2CR2O7, larutan dari larutan induk, dan larutan sampel. Berikut data pengamatan yang kami dapatkan saat praktikum. Tabel 1 berisi data untuk penentuan panjang gelombang maksimum, dan tabel 2 adalah berisi data untuk penentuan nilai K. Sedangkan tabel 3 berisi data dari analisis campuran. Perhitungan. Penentuan nilai K pada KMNO4 untuk mangan dalam panjang gelombang mangan. Untuk kolom X berisi konsentrasi, dan untuk kolom Y berisi hasil observasi yang didapatkan. Dari data tersebut dicari nilai B dengan rumus tertera pada layar, sehingga didapatkan nilai B sebesar 1870,8. Kemudian nilai B tersebut disubstitusi pada rumusan untuk mencari A, sehingga didapatkan nilai A sebesar min 0,0176. Dengan demikian didapatkan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 1870,8X dikurang 0,0176. Sehingga didapatkan nilai K dari mangan pada panjang gelombang mangan sebesar 1870,8 yang merupakan nilai B itu sendiri. Nah, dengan cara perhitungan yang sama didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya yaitu penentuan nilai konsentrasi untuk mangan dan kromium dalam campuran. Di sini kami menggunakan sampel 1 untuk contoh perhitungan. Nah, rumus yang digunakan yaitu berdasarkan hukum Lambert-Beer. Sehingga dengan menggunakan perhitungan matematika dasar yaitu eliminasi dan substitusi, didapatkan konsentrasi mangan sebesar 9,7265 dikali 10 pangkat min 4 molar dan konsentrasi kromium sebesar 8,88 dikali 10 pangkat min 4 molar. Dengan cara perhitungan yang sama, didapatkan data sebagai berikut. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, dilakukan analisis multikomponen campuran mangan dan kromium secara spektrofotometri UV visible yang menggunakan larutan KMNO4 dan K2CR2O7 serta asam sulfat sebagai belangkonya.
Dari hasil pengukuran yang ditampilkan pada spektrofotometri UV visible, didapatkan panjang gelombang maksimum untuk mangan yaitu 525,5 nanometer, serta absorbansinya yaitu sebesar 0,3169. Dan untuk panjang gelombang maksimum kromium didapatkan sebesar 350,5 nanometer dengan absorbansi sebesar 0,2797. Untuk nilai K bisa didapatkan dari persamaan regresi linear, yaitu nilai B-nya itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan nilai K, maka dapat dicari konsentrasi mangan dan kromium di masing-masing sampel menggunakan rumus hukum Lambert-Beer. Untuk konsentrasi mangan dan kromium di masing-masing sampel bisa dilihat pada layar. Nah, ternyata pada hasil praktikum yang kami dapatkan, panjang gelombang maksimum kromium itu range-nya terlalu jauh dengan panjang gelombang maksimum mangan. Hal tersebut dikarenakan larutan yang digunakan terlalu pekat sehingga perlu diencerkan lagi. Kesimpulan. Berikut 4 poin kesimpulan yang kami peroleh. Daftar pustaka. Dan terakhir lampiran. Sekian hasil laporan praktikum kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk membuat kelompok kami menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.